alihi wa ashabi ajma'in. Eh, Alhamdulillah, walaupun yang hadir di sini baru beberapa, tapi coba ya beberapa, insya Allah nggak apa-apa. Yang lain mungkin nanti kalau misalnya terlewat bisa lewat rekaman. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua kita di majelis online fikih Mukhtasar Latif. Kemarin kita udah selesai sampai fardhu wudu ya. Hari ini insya Allah kita mulai di Sunan Wudu. Oh iya, sebelumnya alhamdulillah udah ada sekitar 6 orang. Gimana kabar semua aman? Aman Ustaz, Alhamdulillah, Baik. Alhamdulillah. Oke. Eh, Insya Allah semua yang kemarin nggak ada yang kelewat ya. Kalaupun ada yang terlewat mungkin bisa merujuk pakai rekaman. Dan Anda harap untuk pertemuan ini semuanya siap alat tulisnya ya. Untuk mencatat karena beberapa di sini ada yang perlu dicatat mungkin susah untuk dihafal langsung karena tidak sebatas pemahaman ada yang butuh dihafalkan. Jadi Anda harap semuanya dicatat. Oke. Eh, Bismillah. Qala rahimahullahu taala sunanul wudu wa sunanuhu as-siwak. Baik. Eh, Sekarang kita masuk ke pembahasan sunanul wudu. Sunanul wudu ya secara bahasa sunah-sunah wudu. Dan apa itu sunah? Sunah adalah matalabahu syari' la ala wajhil ilzam. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk wajib tetap. Jadi dan hukumnya adalah yusabu fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu, yang diberi pahala bagi yang mengerjakan dan tidak ada iqab atau tidak ada eh, balasan bagi yang tidak mengerjakannya. Di sini mu'alif menyebutkan yang pertama adalah as-siwak ya. Ya dimana kita tahu ada banyak dalil yang menjelaskan yang mensyariatkan sunnahnya bersiwak. Seperti yang mungkin kita semua hafal, laula an syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin. Jadi Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan menjadikan syariat siwak itu menjadi syariat wajib setiap wudhu atau di riwayat lain setiap sholat. Juga dalam hadis yang lain, asiwaku mutahhirun lil fam wa mardatun lil rob. Siwak secara bahasa itu dimaknakan dengan dua hal. Bisa jadi itu siwak sendiri atau alatnya, alat itu miswak ya, alat untuk bersiwak. Juga digunakan kata siwak untuk perbuatannya, amalannya gitu. Apa ya istilahnya? Ya, jadi biasanya siwak itu bermakna atas atas apa? Al, istiak wa miswak ya. Istiak dan miswak. Siwak itu bermakna ima itu fiilnya bersiwak atau alat siwaknya, miswak ya. Eh, dan secara syara'an atau istilahan siwak itu istimalul istimalul audil arok, istimalul audil arok. Jadi menggunakan kayu arok ya. Kayu arok untuk membersihkan mulut ya. Itu yang dimaksudkan bersiwak di sini. Nah, eh, siwak itu sendiri tidak terbatas dengan kayu arok ya. Jadi kalau yang kita kenal yang biasa dijual kayu siwak itu yang dikatakan itu yang namanya kayu arok. Dan itu yang paling utama. Akan tetapi dikatakan melakukan sunnah siwak itu cukup dengan apapun yang sifatnya itu kasar dan dia suci. Jadi kulu khosin. Khosin itu kasar ya. Ada sedikit apa ya? Enggak halus banget lah gitu. Kulu khosin tohir ya. Jadi bahkan katanya dengan baju sekalipun ya. Dengan baju sekalipun tuh sah ketika antum niat bersiwak dengan baju atau semisal pulpen itu udah bisa dikatakan siwak ya. Walaupun beberapa ulama mengatakan tuh yang paling utama itu audul arok ya, audul arok. Jadi kayu arok, kemudian jaridun nahl, pelepah kurma, baru apa ya? Pokoknya ada beberapa urutan yang disebutkan biasa di kitab-kitab, kemudian yang memiliki bau-bau yang enak dan lain-lainnya. Nah, kapan waktu kita bersiwak?
Adapun ketika wudhu, maka waktu siwaknya di sana ada khilaf bainal Ibnu Hajar dan Romli. Adapun Ibnu Hajar mengatakan bahwa siwak itu sebelum sebelum kumur-kumur setelah cuci tangan. Sebelum kumur-kumur setelah cuci tangan. Jadi habis antum bismillah niat sunnah wudhu, cuci tangan, kemudian bersiwak baru kumur-kumur. Adapun Indra Romli itu siwak itu sebelum cuci tangan, sebelum cuci tangan. Allah alam mana yang afdol. Kalau Ustadz Ana itu mengatakan setelah cuci tangan. Ya, ini terserah antum aja. Insya Allah aman-aman aja. Mana-mana tetap dapat pahala sunnahnya. Wallahu alam. Eh, dan dan siwak itu tidak hanya disunahkan ketika berwudu. Jadi eh, asiwaku mustahabun fi kulli halin. Jadi siwak itu setiap keadaan apapun keadaannya itu disunahkan. Antum lagi belajar, lagi eh, olahraga pun kalau bersiwak itu sunnah insya Allah. Cuman di beberapa keadaan itu asyad istihbaban. Kalau di kitab Gaya Takrib itu dikatakan dan dia itu semakin semakin tinggi derajat sunnahnya semakin disunahkan di beberapa keadaan. Salah satunya inda toghairil fami min naumin min azmin au ghairihi. Inda taghyiril fami min azmin au ghairihi. Ya. Jadi ketika berubahnya bau mulut, mungkin karena azam itu ketika antum diam lama, ketika kita diam lama, itu terkadang muncul bau mulut. Kalau saya, Anda nggak tahu gimana prosesnya, intinya dikatakan seperti itu. Ketika kita diam lama, itu mulut biasanya menjadi bau. Dan ketika itu, si waktu tambah lebih disunahkan ketika itu. Juga ketika indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur, juga ketika ingin sholat, setiap ingin sholat dan ketika wudhu. Dan siwak itu, ya, terakhir siwak itu makruh. Kapan dia makruh? Ketika puasa, setelah zawal, jadi ketika udah masuk waktu zuhur, nah itu siwak itu makruh. Siwak itu makruh karena adanya hadis yang kita tahu bahwa eh, nantinya orang-orang yang puasa itu mendapatkan apa bau mulutnya itu seperti bau misk ketika di akhirat nanti. Jadi tidak dimakruhkan menghilangkan bau mulut seorang yang berpuasa setelah zawal. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian mu'alif mengatakan summat tasmiyah. At-tasmiyah. At-tasmiyah itu kapan kita baca bismillah di ketika wudhu? Yaitu ketika kalau antum memulainya dengan sunnah wudhu dengan ketika muktarinan bi fi'lil awal min sunanil wudhu. Jadi ketika antum pertama kali cuci tangan, antum mulai cuci tangan di situ antum mulai bismillah. Eh sebagaimana yang ada pada hadis Anas itu dikatakan tawaddu bismillah. Haduhu ya. Jadi bagaimana tasmiyah itu? Akalnya paling sedikitnya yaitu dengan bismillah. Dan kamalnya, lengkapnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang sebagaimana kita tahu ada kaidah fikih yang berbunyi maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Jadi apa-apa yang semakin banyak pekerjaannya, perbuatannya itu ganjarannya juga lebih banyak. Tapi apakah kaidah ini berlaku di semua hal? Tidak ada koid-koidnya lagi. Eh, jadi tidak sembarangan juga ya, karena salah satu yang biasa dikoitkan para ulama itu bahwa kaidah ini tidak digunakan ketika apa istilahnya mensengajakan banyakin gerakan yang tidak diperlukan. Ana lupa istilahnya. Wallahu alam itu tidak kita bahas di sini. Intinya makana aksaru fadlan makana aksaru fi'lan kan aksaru fadlan itu dicatat kaidahnya. Nah, jika seseorang lupa membaca bismillah di awal wudhunya, maka disunahkan dia membaca di tengah-tengah sebelum selesai gerakan wudhu tersebut, sebelum selesai wudhu. Bahkan ketika misalnya ketika udah basuh kaki nih, ingat, oh belum baca bismillah, maka disunahkan membaca bismillah fi awalihi wa akhiri. Jadi seperti sebagaimana kita ketika makan lupa baca bismillah, maka disunahkan di tengah-tengah
makan itu kita baca bismillah fi awali wa akhiri. Begitu juga ketika wudhu. Kiasan. Nah, kemudian sunnah yang ketiga di sini ada gosul kafain. Nah, gosul kafain ilal ku'ain. Gosul kafain ilal ku'ain sampai ku yang kita bahas itu yang mayali ibham. Jadi setelah jempol ini ya pergelangan ya. Ini yang dianggap yang dikatakan ku. Kalau gosul yadain ilal mirfaqain kan wajib ya. Kalau gosul yad ilal ku'ain, gosul kafain ilal ku'ain itu hukumnya sunnah. Mahalnya kapan? Pertama. Jadi dan cuci tangannya sendiri itu ya mungkin beberapa dari kita udah hafal hadisnya. Itu idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yakmiz yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu salasa. Jadi eh, Nabi SAW bersabda, jika kalian bangun ya, dari tidur kalian, maka jangan memasukkan tangan, mencelupkan tangan ke wadah kecuali sudah mencucinya 3 kali. Ya. Nah, maka apa hukumnya kita memasukkan tangan ke dalam wadah ketika kita baru bangun tidur? Pertama, perlu diketahui bahwa sesuai dengan nas hadis ini, larangan masuk tangan ke dalam wadah itu adalah karena takutnya ada najis di tangan ini. Jika jika seandainya di tangan itu jelas ada najisnya, maka ketika itu wajib dia untuk mencuci tangannya dulu. Nah, adapun jika dia tidak ada indikasi ada najis, hukumnya makruh mencelupkan langsung ke dalam ke dalam bejana. Eh, dan dikatakan karena di dalam hadisnya itu dikoitkan dengan idza staiqaza ahadukum fala yakmis yadahu fil ina hatta yakfilahu salasan, maka hukum memasukkan tangan ke dalam bejana ya, hukum memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali itu tetap dihukumi makruh. Kapan dia dikatakan tidak makruh? Ketika dia sudah mencuci 3 kali. Karena tidak akan menjadi tayakun tohar, tidak akan yakin suci kecuali dengan dicuci 3 kali sesuai dengan apa yang ada di hadis tersebut. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya sumal matmadah tuh, ya. Matmadah sumal istinsyak wal istinsar. Jadi ada matmadah, istinsyak, istinsar. Matmadah itu kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke hidung dan istinsar mengeluarkannya. Matmadah ya, itu sudah dikatakan berkumur-kumur cukup dengan isolul ma ilal fam. Ya. Jadi begitu antum masukkan air ke dalam mulut, walaupun nggak ada kumur-kumurnya ya, nggak ada apa sih majid atau di gimana gimana dalam mulut tuh udah dihitung matmadah, udah dapat sunnah matmadah, cukup dengan memasukkan air. Dan begitu juga dengan istinsyak, cukup dengan memasukkan air ke hidung itu sudah dikatakan istinsyak. Dan sunnahnya ya had kamalnya itu tadi had akalnya ya, had kamalnya kumur-kumur tuh mubalaghah. Begitu juga dengan istinsyak. Jadi kumur-kumur itu nggak apa-apa, mubalaghah itu sunnah kecuali ketika puasa. Begitu juga ketika istinsyak makanya. Istinsyak itu di sampai ujung apa khusyum sampai ujung sini tuh itu sunnah tuh mubalaghah kecuali kecuali ketika puasa. Ketika puasa nggak boleh, kita eh, seadanya aja, secukupnya aja. Dan hukumnya kumur-kumur ini, Ikhwan, itu makruh ditinggalkan. Jadi sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan. Kenapa? Karena eh, yang kita ketahui bahwa di mazhab sebelah ya, mazhab Imam Ahmad itu mengatakan bahwa kumur-kumur itu wajib. Maka makruh untuk tidak tinggalkan. Eh, dan dikatakan bahwa istinsyak itu lebih lebih sunnah, lebih disunahkan daripada kumur-kumur. Kenapa? Karena istinsyak itu sebagian ulama Syafi'iyah itu mengatakannya wajib. Jadi istinsyak itu sendiri sebagian ulama Syafi'iyah mengatakannya wajib. Wallahu a'lam. Oke. Kemudian wat taslis. Taslis. Ya, jadi 3 kali ya. Menjadikannya 3 kali taslis. Taslis ini di semua gerakan. Semua gerakan itu sunnah 3 kali. Bahkan usap kepala. Usap kepala juga tetap disunahkan 3 kali di Syafi'iyah.
bahkan sampai doanya, doa 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 selesai wudhu dan Bismillah sebelum wudhu itu disunahkan untuk membacanya 3 kali. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan doa setelah wudhu dibaca 3 kali. Wallahu a'lam. Eh, Kemudian mashu jami'ir ra's ya. Jadi yang sebagaimana kita ketahui bahwa yang wajib itu kan hanya mashu syai' atau juz'in minar ra's. Jadi cukup sedikit dari kepala itu udah wajibnya terpenuhi. Mau lebih sempurna wudunya, eh, ada apa? Had sunnah paling sempurna itu yang sebagaimana yang kita kenal dari depan sampai belakang sampai ini leher apa ya sebelum leher tengkuk ya baru dikembalikan lagi ke depan ya wallahu alam. Oke, kemudian sumal uzunain wasimakhain, kemudian mencuci telinga ya, telinga ya, mengusap telinga itu dengan air baru, dengan air baru. Jadi setelah kepala di mazhab itu kita balik dulu, baru ambil air, baru telinga ya. Itu uzunain itu telinganya, simakhain itu lubang telinga. Jadi zahiruha wa batiniha. Jadi ya zahir zahir uzun tuh yang zahir uzun tuh dikatakan zahir uzun tuh yang kena yang samping kepala ya. Kalau yang depan ke muka ini itu namanya batin uzun. Dan itu kita basuh semuanya kalau mau dapat pahala sunnah yang sempurna. Walaupun ya hukumnya sunnah. Jadi ketika enggak basuh telinga juga wudunya sah. Wallahu a'lam. Maksud simakhoin. Simakhoin itu lubang telinganya, dalamnya. Eh, Oke. Kemudian tahlilul lihiyatil kasifah. Ini kemarin sempat kita bahas bahwa tahlilul lihiyatil kasifah itu sunnah. Ya. Adapun kalau misalnya khafifah, ya itu wajib. Jadi kasifah itu hadnya sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa yang ketika tidak kelihatan kulit kulit dagunya nggak kelihatan, berarti itu terhitung kasifah. Kalau masih kelihatan, berarti masih khafifah. Dan ketika dia khafifah, membasuh semuanya wajib. Adapun ketika dia kasifah, udah nggak kelihatan kulit kulit dagunya, maka cukup membasuh zohirnya dan tidak wajib untuk takhlil. Kemudian takhlilul asabi, takhlilul asabi itu menyela-nyela jari, menyela-nyela jari. Kaifiahnya gimana? Ya, kalau mau dapat akmal sunnahnya itu beberapa ulama itu mengatakan bahwa memulai dengan punggung tangan kiri apa taruh tangan kanan di atas punggung tangan kiri kemudian di sela-sela gini dikatakan untuk membedakan membedakan cuci tangan ibadah dengan cuci tangan yang lainnya. Allah alam mana nggak tahu gimana tidak lebih lanjutnya itu yang pernah anda baca. Wa tahlilul lihiyat sama tadi tahlilul asabi wa tatwilul oh ya tahlilul asabi termasuk di situ kan tangan dan kaki ya. Kalau kaki itu kaifiahnya gimana? Itu dengan jari kelingking kiri, dengan jari kelingking kiri. Hukumnya tahlilul asabi itu sunnah. Akan tetapi ketika misalnya dia itu nggak bisa nggak bisa bahasa semua kecuali dengan tahlil, maka hukum tahlil ketika itu wajib. Nah, kemudian di sini dikatakan watatwilul guroti wat tahjil, memanjangkan guroh dan tahjil ya. Apa itu guroh dan tahjil? Ya. Guroh itu bagian yang lima layatimu wajib illa bihi fil wajah. Jadi guroh itu dikatakan maknanya itu oh ya sebelumnya. Gurah tahjil ini kenapa disyariatkan tatwilul gurah buat tahjil itu ada hadis ya yang Nabi SAW mengatakan antumul gurah muhajjalun yaumal qiyamah min isbagil wudu bahwa wahai antum-antum semua ketika di hari akhir nanti itu ada yang bersinar wajahnya bersinar wajahnya dan jari-jarinya ya, jari-jarinya itu dikatakan karena jari tangan dan kakinya ya bersinar. Itu karena apa? Karena min sebagai wudu, karena menyempurnakan wudu. Dan kemudian situ di hadis tersebut Abu Hurairah menambahkan maka barang siapa yang bisa memanjangkan bekas wudunya maka panjangkanlah. Ya.
Gurrah itu lima la yatimu wajib bihi lima la yatimu wajib ila bihi fil wajh. Jadi gurrah itu maksudnya adalah bagian yang dimaksudkan gurrah di sini adalah membasuh bagian yang tidak sempurna kita basuh wajah kecuali dengannya. Jadi telinga, sedikit dari bagian telinga, kemudian bagian jidat ke atas dan bagian bawah sedikit ya. Jadi dilebihkan gitu. Agar sempurna dilebihkan. Jadi tidak membatasi benar-benar istisoron hat wajah enggak. Kita lebihkan. Atas, bawah, samping, kiri, kanan itu dilebihkan sedikit. Kemudian tahjil itu melebihkan bagian yang tidak sempurna bagian kecuali di pembasuhnya itu di bagian kaki dan tangan. Jadi tangan kita sampai siku lebihin sampai adut. Ya. Jadi sampai yang sebelum pundak adut ya. Adut itu dilebihkan sampai sana. Begitu juga dengan kaki gitu. Sampai di atas mata kaki dilebihin. Wallahu a'lam. Wal mualah. Kemudian mualah. Iya. Apa itu mualah? Mualah itu eh at-tatabu, berkesinambungan. Jadi begitu selesai dari satu langsung ke satu ya. Jadi dari anggota badan ini langsung ke anggota badan itu. Bagaimana? Kapan dikatakan seseorang itu mualah? Yaitu ketika dia an yaksila udun an yashra'a bi ghusli udwin qabla jifafil ma qablahu. Jadi mualah itu adalah untuk segera mencuci bagian bagian anggota tubuh sebelum kering anggota sebelumnya. Ya. Jadi semisal antum cuci muka ya, setelah cuci muka cuci tangan ya. Jadi untuk segera cuci tangan sebelum muka itu kering. Wallahu a'lam. Dan kemudian di sini wa tarkul isti'anati fis shab. Ya. Tarkul isti'anah. Apa itu isti'anah? Isti'anah itu meminta bantuan ya. Di sini isti'anah itu fis shab. Jadi meminta tolong untuk disiramin ya. Minta tolong diambil air. Nah, hukum isti'anahnya sendiri itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, jikalau dia tuh minta tolongnya untuk di sop ya, disiramin, dituangin begitu. Jadi antum misalnya ada budak minta tolong tuangin air untuk kemudian kita cuci, kita berwudu di bawahnya, itu hukumnya khilaful aula ya. Khilaful aula dikatakan juga makruh. Ada yang mengatakan makruh. Wallahu a'lam. Adapun jika dia minta untuk dicucikan a'dhanya itu para ulama mengatakan makruh. Dan jikalau cuma meminta untuk dihadirkan air kemudian kita ambil sendiri airnya itu hukumnya mubah. Wallahu a'lam. Jadi tadi ada tiga khilaful aula kalau minta disiramin, kemudian makruh kalau minta dibasuhkan anggota tubuhnya, dan dia menjadi mubah kalau hanya meminta untuk dihadirkan di sisinya air. Watarkut tansyif bi khirqatin. Nah, dan meninggalkan tansyif, mengeringkan bi khirqah dengan kain atau sejenisnya. Jadi itu ada itu dalilnya dari hadis Maimunah itu bahwasanya Maimunah setelah Nabi SAW berwudu, Maimunah menawarkan iya sesuatu untuk mengeringkan kurang lebih, coba nanti dicari hadisnya, nanti anak carikan hadisnya itu, dan Nabi SAW menolak. Jadi tidak disunahkan untuk mengeringkan bekas wudhu. Kemudian oh ya, kita selesai dari bab sunan wudhu. Sejauh ini ada pertanyaan. Jelas nggak penjelasan anak? Kayaknya terlalu berbelit-belit yang kali ini. Qadarullah. Ustaz, Masya Allah. Aman ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada kan? Kalau nggak ada kita lanjut. Baik. Semoga bisa dipahami yang tadi. Agak gimana gitu. Lagi lapar kayaknya nih. Oke. Eh, kemudian mu'alif rahimahullah berkata, faslun wa yanqudul wudu arba'atu asya. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan
nawakidul wudu ya. Ana ingin menjelaskan dulu tentang hadas ya. Jadi yang kita ketahui bahwa wudu itu kan mengangkat hadas asgor ya. Dan bab setelah ini itu membahas tentang nawakidul wudu atau penyebab adanya hadas asgor. Hadas ya. Hadas itu apa sih ya? Hadas itu secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang baru atau syai'ul hadis. Adapun secara istilah, hadas itu adalah amrun i'tibari yakumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Jadi pertama amrun i'tibari. Jadi dia bukan amrun hissi. Hadas itu sesuatu ya, sesuatu yang i'tibari. Dia ada tapi nggak bisa dipegang. Dia ada tapi nggak bisa dipegang. Kalau hissi kan bisa dipegang. I'tibar itu lawannya hissi. Jadi amrun i'tibari sesuatu yang cuma diungkapkan saja, nggak ada barang, nggak bisa dipegang. Sifatnya seperti apa? Yakumu bil a'dha, dia itu ada pada anggota tubuh. Ya, yakumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Yang dimana keberadaannya hadas itu di anggota tubuh itu menghalangi kita untuk bisa sah salat kita. Haitsu la murakhis, selama tidak ada rusoh. Rusoh seperti misalnya tidak ada air, maka ketika itu kita bisa sah sholat walaupun ada hadas pada diri kita ya. Karena kita tahu bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya membuat kita bisa sholat. Jadi tadi itu amrun i'tibari yakumu fil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Dan hadas asgor hadas asgor itu adalah hadas yang terletak hanya pada a'dhaul wudu. Hanya pada a'dhaul wudu. Ya di mana kita bisa mengangkatnya dengan cukup dengan berwudu. Nah, adapun hadas akbar itu terletak di mana? Terletak di jamiul badan. Makanya ketika kita kena hadas akbar itu kita harus mandi. Mandi dan salah satu rukun sahnya mandi adalah takmimul ma fil badan. Jadi kita harus membasuh semuanya karena hadas itu ada di seluruh badan kita. Dan pembahasan hadas ini penting karena nanti ketika kita tahu bahwa kenapa adanya ma'um mustakmal ya. Ma'um mustakmal itu karena air-air tersebut sudah terkena hadas kita gitu. Jadi ketika kita wudhu itu air itu mengeluarkan hadas dari tubuh kita gitu. Dan itu yang membuat air itu tidak lagi bisa digunakan. Begitu juga kenapa tidak boleh mandi junub, tidak boleh mandi junub ketika ketika mandi junub ketika lagi mandi junub di air yang tidak mengalir ya. Jadi salah satunya adalah karena orang yang junub itu membuat air itu terkena hadas ya. Dan menjadikannya maul mustakmal. Oke. Dan kata hadas ketika tidak ada digabungkan, ketika disebutkan hadas saja biasanya bermakna hadas asgor gitu. Karena ketika kalau misalnya hadas akbar biasanya seringkali ada koid akbarnya gitu. Kalau hadas asgor kadang nggak disebut hadas asgor, cukup dengan mengatakannya hadas. Nah, sekarang bab nawakidul wudu itu adalah penyebab-penyebab adanya hadas asgor. Ya. Karena dengan adanya hadas asgor maka wudhu kita batal dan kita harus wudhu untuk menghilangkan hadas asgor agar bisa sholat. Mafhum? Ada yang belum paham? Mafhum, mafhum. Oke. Nah, apa aja penyebab-penyebab hadas asgor itu? Oke. Ini mu'alif mengatakan wa yang kudul wudu'a arba'atu asya. Dan kok wa yang kudul wudu? Wa yang kudul wudu'u arba'atu asya. Jadi wudu itu batal. Kok wayang kok bingung kan? Iya kurang lebih seperti itu. Wudu itu batal dengan 4 hal. Al awal al kharij min ahadis sabilain al kubul wa dubur. Oke. Yang pertama adalah apa-apa yang keluar dari kemaluan, dari kubul atau dubur, dari depan atau belakang. Tambahkan di sini al kharij yakinan ya. Jadi apa-apa yang keluar secara yakin. Jadi ketika antum ragu maka wudu itu tidak batal. Sebagaimana yang hadis ketika kentut itu, maka janganlah kalian membatalkan sholat kalian kecuali yasma' sautan au
yajidu rihan. Jadi kecuali antum benar-benar cium baunya atau dengar suaranya. Jadi selama yang keluar itu dalam keadaan ragu, maka tidak batal. Dan apakah semua yang keluar itu membatalkan wudhu? Iya, kecuali satu. Semua yang keluar dari kemaluan itu dalam keadaan yakin, mau dia itu mu'tad, mau dia itu memang dalam keadaan normal atau ghairu mu'tad, yang tidak normal keluarnya itu membatalkan wudhu kecuali satu, yaitu mani. Iya. Mani itu tidak mewajibkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Kenapa tidak dikatakan dia mewajibkan wudhu? Karena ada kaidah ma'aujaba a'zamal amrayni bi khususihi la yujibu adnaha bi umumi. Oh, nah, saya itu tidak penting untuk dibahas di sini. Afwan. Eh, Kemudian yang kedua adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi illa naumu mumakkinin maka ada tahu minal ard. Zawalul aql ya. Jadi hilangnya akal baik itu dengan tidur atau dengan selainnya. Eh, jadi ketika hilang akal atau yang semisal pingsan atau apa gitu, mabuk dan lain-lainnya itu wudhu batal. Nah, di sini dikatakan illa nauma mumakin maka ada tahu minal ard. Naumu makin. Apa itu naumu makin? Tamkin itu maknanya adalah Allah yakuna bainal maq'ad wal maqar tujaf. Jadi tidak jadi antara mohon maaf alat duduk akramakumullah pantatnya dengan tempat duduknya itu tidak ada apa sih istilahnya? Sela-sela apa? Tidak ada ruangan lah gitu. Tidak ada ruangan, nempel. Itu mau makin tuh nempel ya. Jadi akramakumullah pantat dengan tempat duduknya tuh nempel gitu. Tidak 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 ada celah ya, celah. Tidak ada celah. Eh dan oh iya, perlu diketahui bahwa yang membatalkan itu tidur, bukan mimpi. Bukan mimpi lagi, bukan ngantuk. Jadi kalau ngantuk itu nggak membatalkan wudhu dan dikatakan ngantuk itu selama masih mendengar suara walaupun tidak dipahami itu dikatakan ngantuk dan ngantuk tidak membatalkan wudhu. Dan kalau dia ragu ini ngantuk atau tidur, kalau ragu maka tidak membatalkan juga. Jadi kalau antum ragu lagi duduk terus ngantuk parah gitu, tak ragu nih, tadi tidur atau enggak, maka wudhunya tetap tetap tidak batal. Eh ya, jadi itu dia tadi bahwa naum itu membatalkan wudhu kecuali naum yang memakin. Memakin maka ada tahu minal ard. Dipahami. Jadi tidur dalam keadaan duduk ya, tidur dalam keadaan duduk dan kondisi pantat dan tempat duduknya itu tidak menyisakan celah. Jadi menempel begitu. Adapun kondisi tidur selain itu batal. Ya, batal. Sebagaimana yang ada di hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa pernah suatu hari Nabi SAW lama keluarnya ketika sholat Isya itu sampai hatta tahfiqaru usuhum, sampai apa sih kepalanya itu kepelantung-pelantung gitu. Para sahabat tuh udah ngantuk banget gini, ya udah terjatuh-jatuh gitu. Barulah Nabi datang. Kemudian para sahabat berdiri dan sholat tanpa mengulangi wudhunya. Maka hadis tersebut diambil bahwa eh, tidur dengan kondisi memakin maka ada tahu minal art itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian at-talis iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain. Oke. Iltiqa' basyaratai. Jadi bertemunya dua kulit. Rajulin wa imra'atin. Laki-laki dan perempuan. Kabiraini ajnabiyaini. Eh Dua orang kabir, ya, gede, besar, ajnabiyain. Nah, jadi menyentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Itu batal wudunya, mutlak. Tapi dengan koid-koid yang disebutkan di sini. Jadi kita perhatikan baik-baik.
Jadi menyentuhnya dua kulit laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu dengan syurut-syurut yang tertulis di sini. Yang pertama, ayakuna bil basyarah. Karena sini kan dibilang iltikau basyaratai, harus kulit. Kulit ya. Jadi keluar dari kulit sinun, gigi, eh, kuku, rambut. Jadi kalau misalnya megang rambut perempuan, nggak batal wudhu. Walaupun satunya kulit, satunya rambut nggak batal. Satunya kulit, satunya gigi nggak batal. Satunya kulit, satunya apa? Kuku nggak batal. Jadi harus basyarotai, harus dua-duanya kulit. Dua-duanya kulit baru batal. Syarat kedua, ikhtilaful jins. Nah, jadi harus berbeda. Jadi harus laki sama perempuan. Kalau misalnya eh, perempuan-perempuan tentu enggak. Jadi harus beneran laki sama perempuan. Basyarotai rojulin nomratin kabiroini. Harus dua-duanya gede. Sini gede nih apa maksudnya besar sini? Balik bukan. Jadi di sini bukan balik ya. Hadnya itu eh an balago hadis syahwah. Balago hadas syahwah. Jadi kalau dia tuh sudah di had yang normalnya usia segitu tuh udah punya syahwat gitu, udah punya rasa, walaupun belum balik. Jadi mungkin ada usia-usia tertentu di mana imma itu laki, imma itu perempuan sudah mulai punya rasa, ya. Tanpa dia balik sekalipun, tapi sudah punya syahwat. Jadi hadnya itu adalah balagu hadas syahwat. Harus kedua-duanya sudah balagu hadas syahwat. Jadi kalau misalnya anak kecil perempuan kita pegang, nggak batal wudhunya. Kalau misalnya atau kebalikannya, satu kita laki-lakinya masih kecil, perempuannya udah gede, tapi kita masih belum belum syahwat, megang, nggak batal, dua-duanya nggak batal. Dan iltiqa'u basyarata ini itu membatalkan dua pihak. Jadi harus dua pihak memenuhi syarat-syarat tadi gitu. Harus dua-duanya kulit, nah, harus beda jenis, harus sama-sama udah dewasa ya. Maka batal. Mujarad sentuhan batal gitu. Mau dia syahwat, mau dia nggak syahwat, batal. Wudhunya batal. Di mazhab kita batal. Ajnabiyain. Ya, jadi bukan mahram. Kalau nyentuh mahram eh, maka tidak batalkan wudhu. Nyentuh istri gimana nyentuh istri? Batal. Wudhu nyentuh istri batal. Eh iya, ajnabiyain. Lawannya ajnabiyain apa? Mahram. Mahram, iya. Mahram itu ada tiga sebab. Jadi mahram itu ada tiga sebab, tujuh dari nasab, tujuh dari rodo, dan empat dari musaharah atau pernikahan. Anda rasa nanti ini bisa dicari aja sendiri untuk menghemat waktu kita. Ya, jadi kalau kalau misalnya sama mahram tidak membatalkan wudhu, wallahu alam. Kemudian pembatal wudhu yang keempat, masuk kubulil ada adami au halqati duburihi bibat nirrohati au butunil asabi. Masuk ya, menyentuh kubulil adami. Ya. Jadi kubul adami ya. Jadi kalau kubul hayawan, ya, kubul bakor nggak batal. Itu menyentuh apa? Mohon maaf, akramakumullah. Biasanya kalau kurban sapi itu kepegang apanya gitu kan, yang di belakang itu nggak batal wudhunya. Eh dan kubul adami di sini hadnya untuk laki-laki, akramakumullah, itu jami'u zakarihi. Jami'u zakarihi, dan tidak termasuk di dalamnya dunal khositain wa sya'ril anah. Jadi kalau misalnya sya'rul anah, akramakumullah, bulu kemaluan, atau apa ya, khositain kalau nggak salah istilahnya, khositain atau unsayain biasanya istilahnya, yang di bawah tuh akramakumullah testis ya. Jadi memegang testis atau bulu kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Jadi mujarot yang hanya yang batangnya lah kita katakan akramakumullah, batangnya itu yang membatalkan wudhu dan dipegang dengan bibatni rohati au butunil asabi. Jadi disentuhnya dengan ini telapak telapak tangan atau telapak jari-jari ini. Batinil rohah, batinil kaf itu apa-apa yang tidak nampak ketika kita satukan dua tangan kita. Jadi ketika kita satukan dua tangan ini, nah itu yang di dalamnya itu yang nggak kelihatan itu yang namanya batinil rohah wa batinil asabi. Nah, kalau kita misalnya pakai zohiril kaf, punggung tangan, batal nggak? Nggak batal. Jadi masul adam itu batalnya ketika pegangnya pakai telapak tangan depan ini. Harus telapak tangan depan ini baru batal. Kalau pakai belakang nggak batal.
Dan harus bagian akramakumullah itu zakarnya ya. Kalau bawahnya enggak dan bulunya juga enggak. Dan kalau belakang itu di sini dikatakan halqati duburihi. Halqah dubur itu mayadumu indal qiyam. Apa yang ketutup kalau kita berdiri ya. Jadi kalau misalnya akramakumullah jongkok itu kebuka, nah itu bagian situ itu yang kalau kita pegang batal. Bagian samping-sampingnya itu nggak batal kalau dipegang. Jadi cukup halqa dubur itu yang bikin yang membuat wudhu itu batal dan dipegang dengan batin rohah au butunil asabi. Wallahu a'lam. Iya, itu tadi nawakil wudhu. Jadi nawakil wudhu itu hanya ada empat ini. Selain ini nggak batalin wudhu. Jadi gampang kan? Kalau misalnya daging onta gimana? Mu'tamad mazhab nggak batal. Walaupun Imam Nawawi mengatakan itu termasuk pembatal wudhu. Tapi mu'tamad mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan wudhu. Jadi pembatal wudhu itu hanya empat ini saja. Di luar itu nggak ada lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ini orang-orang masih ada kan? Oh, ini tadi yang di apa ya? Tunggu tunggu. Yang di Naqidus Salis yang tentang ajnabiyah ini. Kenapa Iya, istri kenapa istri jadi batal kalau disentuh padahal mahram, Ji? istri bukan mahram. Itu nanti anak kirimkan, anak bahas lewat chat aja ya. Itu penjelasannya. Tadi sebenarnya pengen bahas, cuman nanti lewat lewat grup aja. Barakallahu fikum atas ala soalikum. Ah, taib. Anda mau tanya Ustaz, Syukran. Gimana tuh? ini Ustaz yang di wa mra'at apa yang di iltiqa'u basyarati rajulin wa mra'atin kabiraini. Itu tadi Iya, dobit apa hina balagha hadas syahwa kan Ustaz kata antum. iya. Balau ada syahwah. Sama nggak Ustaz kalau apa hina balagha hadas syahwah ketika kita ganti jadi al-mustaha. Jadi yang lebih benar itu al-mustaha taba'an atau urfan atau dia hatta balagha hadas syahwah. Karena kan itu kan berbeda ya Ustaz ya. Karena kata yang Iya, antum iya. apa? Idza balagha hadas syahwah berarti udah dia yang udah punya syahwatnya. Kalau al-mustaha itu berarti dia udah bisa disyahwatkan gitu bahasanya Ustaz. Itu yang lebih benar mana Ustaz? Mohon pencerahan. Sebentar. Anak jadi ingat, tunggu dulu. Anak ambil kitab dikit. Lupa anak ambil. Eh, iya, harusnya balago mustaha ya atau ad mustaha yang kudu wudu. Oh iya, anak kebalik. Afwan jazakumullah khairan atas anunya. Jadi bukan balago hada syahwa ya. Hada istaha ya. Benar. Kebalik anak. Jazakumullah khairan Ustaz Asika. Jadi kebalik eh, di iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiroin itu hadnya bukan had balag wallahu alam ya, tapi kayaknya anak pernah dengar gitu hatta balago hadas syahwa wallahu alam, cuman kalau yang di sini di kitab yang anak pegang sekarang bayan ta'rif itu memang man balago haddan yustahayani yustahayani, jadi had di mana orang itu tertarik dengannya gitu. Jadi bukan dia tertarik dengan orang, tapi dia orang sudah 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 bisa dikatakan syahwat ke orang itu gitu. Istahyani fihi goliban inda arbabit tiba is-salimah, di orang-orang yang sehat ya, karena sekarang kan ada yang akramakumullah kayak pedofil itu nggak dianggap wa qaulun nadillah hukam. Jazakumullah Ustaz Arsika. Itu yang lebih tepat, yang mustaha, hadul mustaha atau istahaya.
Istahayani fihi ghaliban 'inda arbab ittiba'is salimah. Tapi selanjutnya lagi falau balagu ahduhuma hadda syahwah walam hadda syahwah di sini. Hadda syahwah tuh ya mungkin maksudnya istahaya. Nanti anak coba tanyakan lagi ke asatis-asatis. Jazakumullah khairan. Nanti di grup ingatkan. Ada pertanyaan lagi? Istahayani. Saudara Sika? Ya, Zat. Aman ya? Aman, Zat. Mana? Syukuran, Zat. Oke, oke. Apa? Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Nanti kita coba cek lagi. Tunggu dulu, kita tandain dulu. Lagu istahaya. Nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Oke. Baik. Faslun. Ya, qala rahimahullah ta'ala. Faslun wa man taqada wudu'uhu haruma alaihi as-salatu. Oke. Tadi kan kita sudah bahas nawakid wudu. Atau yang dengan bahasa lain nawakid wudu itu bisa kita katakan bahwa sababu raf'i hadas sababu hadasi asgor. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang membatalkan wudu itu sebenarnya kita mendatangkan hadas asgor di tubuh kita. Nah, ketika hadas asgor itu melekat di diri kita, apa saja yang nggak boleh bagi kita? Yang pertama sholat. Sholat jelas karena ada dalilnya la sholata lima lam yatawaddo au kama qol sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat tawafu, tawaf juga tidak boleh tanpa wudu. Selama masih ada hadas asgor, tawaf tidak boleh sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan at-tawafu haulal baiti misla sholati illa an tatakalamu fihi, apa gitu, wallahu alam. Au kama qol, intinya Rasulullah SAW bersabda bahwa tawaf itu seperti sholat, kecuali ketika tawaf itu dibolehkan untuk berbicara. Berbeda dengan sholat, kita tidak boleh berbicara. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf tidak boleh kecuali sudah wudhu. Sebagaimana yang ada dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh kecuali untuk orang-orang yang sudah bersuci. Jadi sentuh Quran nggak boleh selama ada hadas asgor. Kemudian wa hamluhu, atau membawanya. Jadi nggak boleh juga bawa mushaf. Gimana kalau bawanya sekalian sama tas ya? Pertama, kalau misalnya dia bawa tasnya memang sengaja untuk bawa Quran, nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau misalnya niatnya untuk ngangkat bawa benda-benda yang lain, tapi Quran keikut dalamnya, maka itu jelas boleh. Kalau misalnya niatnya untuk dua-duanya, pengen bawa Quran sama pengen bawa yang lain, di situ khilaf. Kalau nggak salah, Ana lupa ya, ada yang membolehkan tuh Romli kan salah. Imam Romli mengatakan tuh boleh bilafan Ibn Hajar. Iya, mana dia? Oh iya, jadi tadi ada 3 keadaan bawa Quran ya. Kalau misalnya memang niatnya untuk bawa Quran saja, itu nggak boleh tanpa wudhu. Kalau niatnya untuk untuk bawa barang-barang yang lain, misalnya memang di dalam tas sudah ada barang, cuman ada Quran di sana kebetulan, tidak ada niatan bawa Quran, di situ juga udah jelas boleh ya. Tapi kalau misalnya memang niatnya untuk bawa Quran sama bawa yang lainnya, di situ Imam Romli mengatakan boleh tanpa wudhu. Di khilafan Ibnu Hajar mengatakan bahwa tetap harus wudhu. Wallahu a'lam. Wa masul mushafi wa hamluhu. Walauhil maktub lidrasah. Walauh, dan lembaran-lembaran yang dituliskan di sana Quran. Itu al-maktub, yang tertulis di situ fi syai'in minal Quran. Jadi yang tertulis di situ Quran untuk
Quran untuk belajar. Jadi apa-apa yang lembarankah atau apakah yang di sananya tertulis Quran yang ditulis untuk qasdid dirasah. Itu dihukumi dengan Quran. Jadi kaidahnya semua yang dituliskan padanya ayat Quran untuk niat yang diniatkan untuk dipelajari maka itu dianggap Quran dan wajib wudhu ketika ingin menyentuhnya. Kalau misalnya kayak tamimah, tamimah ya anggap katakanlah tamimah yang dituliskan Quran untuk tolak bala gitu misalnya, yang dilakukan biasa di kampung-kampung, itu boleh nggak megangnya tanpa wudhu? Boleh, karena tujuannya bukan untuk qasdud dirasah. Kalau mushaf yang udah dikatakan mushaf itu udah jelas ya. Tapi kalau yang tulisan-tulisan ayat-ayat Quran, maka jika itu qasad tulisan Quran itu untuk dipelajari atau untuk dimurojah untuk apapun itu, maka itu dianggap Quran, dihukumi Quran dan harus berwudu untuk menyentuhnya. Oh iya, wa yahillu hamluhu fi amtiatin aw darahim. Ah, ini penjelasannya tadi yang kita jelaskan bahwa boleh membawa Quran tanpa wudu fi amtiah dengan barang-barang yang lain, ya, dengan barang-barang yang lain sebagaimana yang tadi Anda jelaskan ada 3 kondisi. Au darahim atau di uang. Ya. Jadi kalau misalnya ada uang koin yang di sananya ada tulisan Quran, maka nggak apa-apa dipegang tanpa 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 harus duduk. Kenapa? Karena ditulisnya bukan liqasid dirasah. Wa yahillu hamluhu lis-sabi al-mumayyiz wa massuhu lid-dirasah. Dan boleh sobi yang mumayyiz untuk memegang Quran wa massuhu lid-dirasah. Untuk belajar doang. Jadi kalau bukan untuk belajar, maka sobi mumayyiz pun harus wudhu untuk megang Quran. Dan kalau sobi ghairu mumayyiz nggak boleh, takut merusak deh. Takut merusak Quran itu sendiri. Jadi ya itu dia bagian man intaqada wuduhu haruma alaihi as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Ada yang ingin ditanyakan? Semoga bisa dipahami penjelasan yang tidak jelas ini. Ada pertanyaan? Udah jelas ya? Oke, kita lanjut bab terakhir sebelum kita tutup. Faslun yuqaddimu dakhilul khala'i yasaruhu. Oke, kita sekarang masuk ke adab qada'il hajah. Dan adab ya. Kalau kita berbicara adab itu imma dia sunnah atau wajib. Akan tetapi yang ada di dalam fasal di kitab di matan Mukhtasar Latif ini semuanya hanya ala sabilin nadab, bukan wajib. Jadi semua sunnah. Yang pertama yuqaddimu dakhilul khala'i yasaruhu. Masuk biasanya dengan kaki kiri. Hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya kaki kanan nggak dosa. Wa idza kharaja yaminuhu. Ini ittifaq ya. Karena ada kaidah maka minat takrim budi afihi bil yumna wa khilafahu bil yusra. Jadi apa-apa yang memiliki kemuliaan kita mulainya dengan kanan. Dan apa-apa yang sebaliknya qadar hal-hal yang kotor atau ya yang tidak memiliki kemuliaan itu dimulainya dengan kiri. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala wasma rasulihi wal Qur'an. Dan tidak membawa apa-apa yang ada yang bertulisan Allah Subhanahu wa taala atau nama Rasul dan atau Quran ya. Karena dalam riwayat hadis Anas kalau tidak salah itu Nabi SAW ketika ingin masuk WC, masuk khala, masuk tempat buang air itu, beliau melepaskan cincinnya ya. Cincin beliau itu kan ada tulisan Muhammad Rasulullah. Wala yahmilu Quran wa yughatti ra'sahu dan menutup kepalanya. Ini disunahkan sebagaimana yang ada hadis dari bahwa Nabi SAW seperti itu. Eh, juga asar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah itu beliau menutup wajah beliau ketika dalam khala. Walau bikum min, walaupun dengan
lengan baju cukup. Jadi kalau misalnya nggak ada pakai tutup muka, tutup dengan baju, tutup muka gini. Itu disunahkan. Wallahu a'lam. Wa yab'udu wa yastatir. Wa yab'ud. Ya. Menjauh dari orang. Ya. Dan ini tuh contohnya zaman sekarang tuh kalau misalnya kita di eh, akramakumullah, kalau yang biasa ke Blok M tuh, itu kan ada tempat WC-nya ya. Ada tempat kencing apa namanya? Uranion apalah gitu tempat kencing itu alangkah baiknya kalau ada orang jangan sampingnya. Jauhnya agak yab'ud ya. Jadi yab'ud itu dari orang gitu. Menjauh dari orang. Dan juga disunahkan kalau misalnya ada orang buang air di dekat kita, kita menjauh. Ya. Kita menjauh. Ini sering terjadi ketika di tempat-tempat umum misalnya, apalagi di atas gunung, gitu, di gunung. Jadi ada yang buang air, kalau dia nggak menjauh dari kita, kita menjauh dari dia ya. Jangan dideketin. Wa yastatir dan menutup menutup diri kita. Ya. Jadi jangan tempat terang-terangan ya. Ditutup gitu, ditutup sebisa mungkin ditutup. Eh, kemudian wala yabulu fi ma'in raqidin wa qalilin jarin dan tidak wala yabulu fi ma'in raqid dan tidak kencing pada air yang diam ya, fi ma'in raqid. Air yang tidak mengalir. Hukumnya apa? Makruh. Makruh. Ma'in raqid ya. Kencing di ma'in raqid itu sama aja hukumnya mau itu ma'in raqidnya banyak ataupun sedikit, qalil atau kasir ya. Jadi mau airnya itu 2 kullah air kasir itu kan yang lebih dari 2 kullah, kolil itu yang di bawah 2 kullah ya. Nanti kita bahas lebih detail di pembahasan air. Dan kencing di air yang tidak mengalir, mau dia banyak mau dia sedikit, hukumnya tetap makruh. Beda halnya dengan air yang mustabhir ya. Jadi di atasnya lagi mustabhir. Apa itu air mustabhir? Mustabhir itu yang eh, la la ta'afahu nafsun battah ya. Jadi yang benar-benar orang tuh nggak akan jijik. Orang tuh nggak akan jijik ketika misalnya ada kencing masuk ke sana gitu. Jadi kayak air lautan, air sungai, itu kan ketika misalnya ada kencing, tidak ada yang akan merasa jijik gitu. Itu kan terlarut hilang. Nah, maka ketika itu tidak ada kemakruhan dan boleh kencing di tempat seperti itu. Air terjun, kolam, air kolam tergantung. Biasanya kolam ada yang nggak mustabhir ya. Tergantung kolamnya segede apa. Kemudian kebanyakan juga kolam kan airnya mengalir. Wala yabul fi ma'in raqid wa qalilin jarin. Nah, kemudian juga dimakruhkan kencing di qalilin jarin. Air yang sedikit dan mengalir. Ya. Jadi kalau tadi air yang raqid, air yang nggak mengalir itu mau dia banyak mau dia sedikit tetap makruh. Kalau airnya banyak gimana? Kalau airnya banyak itu ketika dia kok airnya banyak. Ketika airnya mengalir, ketika dia banyak maka tidak ada kemakruhan. Ketika dia sedikit walaupun mengalir, maka di situ makruh. Wajuhrin, lubang hewan gitu. Itu makruh kencing di sana. Tapi ketika misalnya udah tahu ada hewan di dalamnya dan kalau misalnya kencing di situ hewannya bakal kena doror, maka hukumnya bukan makruh lagi, itu haram. Jadi kencing di lubang-lubang itu karena ditakutkan itu lubang-lubang mungkin di sana ada jin atau ada hewan. Jadi makruh untuk kencing di lubang-lubang tersebut. Wa mahabirihin dan pada arah tertutupnya angin ya, mahabirih. Kenapa? Nanti kencing akhirnya kena balik ke kita kan kena najis sendirinya, susah. Makanya disunahkan untuk jangan melawan arah mata angin ya. Wadhillin maksudin ya. Dan tempat bernaung ya. Tempat bernaung itu maksudnya adalah tempat bukan cuman bernaung aja yang tempat singgah enggak, tapi tempat di mana ijtima'un nas. Ya. Jadi tempat di mana eh, ada manusia biasa berkumpul, biasa nongkrong di sana. Kita tahu orang-orang bisa duduk-duduk di situ. Walaupun nggak ada naungannya, nggak ada zilnya, tapi orang-orang biasa duduk sana. Maka makruh untuk buang hajat di sana. Itu kalau misalnya kalau memang orang di sana tuh duduk-duduknya karena hal-hal yang mubah, ya. Apalagi sunnah, apalagi wajib, tambah haram itu.
Tapi kalau misalnya dilakukan sana orang-orang ngerjain haram, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa kencing aja di sana. Misalnya di sana kita tahu tempat orang minum minuman keras, tempat orang main judi, tempat orang apalah hal-hal yang diharamkan, maka tidak makruh untuk kencing di sana. Kencingin aja nggak apa-apa, mubah. Bahkan ada yang mengatakan wajib lingkarin mungkar. Wallahu a'lam. Wa torikin. Torik di sini torik masluk ya. Jadi jalanan yang orang-orang lewatin ya. Jadi marobihin nas. Kalau misalnya jalanan yang nggak ada orang lewatin, tidak makruh. Wa tahta syajaratin musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Tapi di bawah pohon berbuah ini kalau pohonnya itu pun tidak ada yang miliki atau memang punya pribadi. Kalau punya orang haram, kecuali dia izinin kecil di sana, maka makruh. Walayatakalam, walayatakalam, dan tidak bicara ya. Cuman muktamad di mazhab kita itu tidak berbicara itu eh, dikaitkan dengan keadaan sedang mengeluarkan, akramakumullah, sedang mengeluarkan. Jadi ketika misalnya kencing, ketika ketika lagi kencing itu aja. Jadi ketika misalnya udah nggak kencing, itu tidak makruh lagi. Walaupun dulu apa beberapa ulama mutakhirin mengatakan bahwa walaupun tidak sedang mengeluarkan, di dalam tempatnya saja itu sudah makruh. Dan ketika lagi kencingnya, kemakruhan itu bertambah. Wallahu a'lam. Wa yastabri'u minal baul. Ya. Kemudian yastabri, istibro, benar-benar menghabiskan gitu, menuntaskan kencing. Gimana cara menuntaskan kencing? Ya. Eh, akramakumullah, kalau di bayan ta'rif itu antum akan temukan ada dua disebutkan kalau tidak salah. Pertama tanahnu, berdaham. Jadi gitu. Kayak menekan gitu ya, berdaham buat biar keluar gitu sampai dalam-dalam keluar. Kemudian dengan istilahnya itu apa ya? An-natru kalau nggak salah. An-natar ya. An-natar itu natar itu adalah menggunakan apa? Akramakumullah itu ngelus-ngelus gitu, kayak dipencet-pencet dengan lembut gitu. Bagian batangnya sampai kepala itu di eh ya dengan jempol dan sababah, dengan jempol dan telunjuk itu di ya gitulah dipijit akramakumullah untuk biar tuntas bersih. Wa yastabiru minal baul. Wa yaqul idza dakhala bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is wa idza kharaja ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni aza wa afani. Iya, itu dia adab qadail hajah. Membaca doa sebelum masuk sebagaimana kita hafal, dan membaca doa ketika keluar dari hammam. Ada yang ingin tanyakan? Materi kita malam ini udah selesai, alhamdulillah. Sampai sini saja dulu. Sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Kalau udah jelas? Ini pertanyaannya ini apa nih ya? Teman-teman paham nggak penjelasannya, atau kecepatan atau kurang terarah gimana? Silakan di komen aja ya. Jangan malu-malu gitu. Demi maslahat kita bersama, semoga bisa bermanfaat. Mau di chat, mau diomongin sekarang juga nggak apa-apa. Silakan. Karena Anda juga rasanya kayaknya ini karena belum terbiasa ya ngejelasin, jadi eh, kadang bingung mau ngomong gimana gitu. Udah siapin aja tetap susah gitu ngomongnya kadang. Agak belibet-belibet gimana gitu. Semoga bisa dipahami. Teman-teman gimana? Coba suaranya dulu dong. Gimana? Dipahami kan? Aman ya? Mafhum insyaallah. ماذا أمان. Oke. Gak ada pertanyaan nih? Oke, kalau nggak ada, nanti kalau misalnya ada silakan ditulis saja di grup. Nanti berarti masalah apa ya? Istaha ya, istaha sama masalah kenapa istri batal wudhu ketika disentuh. Oke, siap. Eh, kita cukupkan majelis kita malam ini. Kita sempurnakan. Jazakumullah khairan atas atensinya teman-teman.
kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira.